dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Temu lagi di Hot Room. Kosmetika abal-abal bisa membuat wanita cantik pada awalnya, tapi akhirnya menjadi nenek keriput, akhirnya sugar daddy-nya jadi kabur. Richali, sebelum saya ke Ibu Sularsi, belakangan ini saya mendengar, tanpa menyebut nama, ada seorang selebgram. Karena kedekatannya dengan oknum aparat, dia bebas memasarkan kosmetika abal-abal. Benar gak itu? Betul. Anda lihat iklannya? Saya lihat sendiri iklannya, saya juga sudah beli produknya dan ternyata produknya belum BPOM. Kau udah tes? Saya tidak cek lab. Oke. Tapi secara produk sebenarnya sudah jelas itu tidak BPOM. Tidak BPOM? Tidak BPOM. Dan udah berapa tahun itu beredar? Sekitar 1 tahun lebih. Ada berapa juta penjualannya? 1 juta lebih, itu pengakuan artisnya, pengakuan tiktokersnya. Ya. Dan setelah saya viralkan, berubah itu di penjualannya, dia bilang sedang proses BPOM. Sedang proses BPOM. Pak Jayadi gak lihat apa itu Pak? Ya. Sudah sampai jutaan katanya dijual, ya tanpa BPOM. Kok habis diam saja? Terima kasih Dr. Richard Lee. Habis ini saya akan komunikasi dengan beliau, kita akan coba telusuri. Jadi baru habis ini? Sebelumnya nggak pernah lihat di pasaran? Karena informasi yang disampaikan oleh Dr. Richard Lee barusan kami dapat. Tetapi yang sebelum-sebelumnya kita justru banyak dapat dari media online. Media online? Ya. Oke, terima kasih. Ibu Sularsi, dari Yayasan Perlindungan Konsumen, pernah nggak melihat dan melakukan tindakan hukum? Ya, kalau untuk YLKI itu kan memiliki fungsi untuk memberikan suatu informasi. Ya. Kemudian YLKI juga memiliki fungsi atau tugas adalah untuk memberikan suatu edukasi kepada masyarakat. Nah, apakah YLKI melakukan suatu tindakan hukum? Yang dilakukan YLKI gini, Bang. YLKI ini kan menerima jadi 2 yang dilakukan, pengawasan yang dilakukan oleh YLKI, 1 pengawasan secara aktif dan pengawasan yang dilakukan secara pasif. Yeah. Kalau aktif adalah YLKI ada bidang penelitian yang melakukan suatu riset, melakukan suatu survei. Contoh kasus nyata hasil kerja YLKI apa aja contohnya yang sudah terkait dengan kosmetika ilegal, sudah pernah nggak ada kasus? Pernah. Jadi ini yang kami akan jelaskan bahwa YLKI pernah melakukan survei terhadap suatu produk kosmetik dan produk tersebut adalah produk palsu, Bang. Oke. Nah, ketika ada produk palsu ini, akhirnya kita juga menyampaikan kepada Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Ada yang produk yang tidak memiliki izin edarnya, kita juga menyampaikan sudah kepada. Sudah jadi kasus nggak? Sudah YLKI lapor ke BPOM, kasusnya berakhir ke pengadilan nggak? Kalau itu adalah kewenangan dari Badan Pengawasan. Yang Ibu tahu pernah nggak sampai kasus? Kalau untuk yang kasus kami tidak sampai belum pernah lihat. Belum pernah lihat. Ya, kalau begitu, tadi kan tugas YLKI kan melindungi konsumen. Ya. Ini ada produk TikTok di mana nyata-nyata tidak punya izin BPOM. Udah seorang selebgram terkenal, cantik, seksi, molek. Masa YLKI tidak lihat itu? Begitu saja dia menjual tanpa izin BPOM? Kalau kami adalah ketika ada suatu laporan yang tadi saya katakan, ada 2 pengawasan aktif maupun pasif yang dilakukan oleh kita. Aktif artinya melihat. Aktif itu adalah kita melakukan langsung ke lapangan, menemukan sendiri, kemudian pasif adalah berdasarkan laporan dari masyarakat, Bang. Kalau ada laporan dari masyarakat ini adalah kita menyampaikan, penelusurannya seperti apa, kita akan menyampaikan kepada suatu perusahaan atau kepada Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Tadi Richard Lee mengatakan penjualan ilegal itu kosmetik di e-commerce sangat banyak. Kenapa YLKI diam saja? Betul. Kita melakukan edukasi kepada masyarakat karena kami tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum. Yang Anda tahu, BPOM sudah melakukan tugasnya nggak? Begitu banyak penjualan e-commerce. Apakah menurut Anda bahwa BPOM sudah bekerja dengan baik atau karena terlalu banyak produk ini sehingga dia tidak punya waktu lagi? Sudah melakukan tapi belum optimal, Bang. Karena kan mereka juga melakukan. Kemudian yang kedua yang perlu kami sampaikan, Bang, terkait dengan produk-produk ini kan ada 2, ada yang ilegal, kemudian ada yang palsu. Nah, palsu itu ada lebih banyak juga. Ada 50% produk yang dipalsukan. Artinya punya orang dipalsukan gitu? Betul. Yang sudah punya izin edar, dia bikin mirip-mirip? Betul. Itu yang juga sangat berbahaya, bukan hanya ilegal aja. Kalau ilegal kan memang produknya bisa baik, tetapi belum mendapatkan suatu registrasi. Tetapi yang palsu ini yang lebih berbahaya. Berarti dalam praktek ada pertama abal-abal tidak punya izin edar. Betul. Yang kedua punya izin edar, tapi dipalsukan oleh pihak lain. Yang kedua punya, tapi
elemennya tidak sesuai dengan yang dilaporkan. Kandungannya dirubah. Biasanya gini Bang, yang kalau di ngomong palsu itu biasanya itu produk luar negeri. Kalau produk dalam negeri itu jarang banget saya ketemu sih. Memang ada, tapi jumlahnya nggak banyak. Dan yang jenis ketiga yang palsu ya? Yang palsu itu biasanya produk hits di luar negeri, itu sampai di dalam, itu nggak jelas juga. Karena apa? Sampai di sini entah palsu, entah nggak, kita juga nggak tahu. Karena nggak ada BPOM-nya. Ibu Yenti, dari tadi saya melihat Ibu kayaknya pakai kosmetik juga. Ini yakin ini bukan abal-abal? Bukan. Oke. Anda sebagai ahli hukum, begitu banyak penjualan e-commerce melalui e-commerce yang tanpa izin BPOM. Tapi kayaknya tadi beliau mengatakan baru 15 tahun ini yang sampai ke pengadilan. Apa pendapat Ibu? Ya, kita baru saja ada obat ya, obat batuk itu. Ini hampir sama kan dari BPOM juga. Banyak sekali. Jadi memang Indonesia mempunyai tugas yang sangat berat, PR yang sangat banyak berkaitan dengan edaran-edaran baik obat dari BPOM itu, obat, makanan termasuk kosmetik. Ya kita tahu sekali banyak sekali, tapi kelihatannya ada pembiaran gitu. Oleh siapa? Oleh yang mempunyai tugas. Yaitu siapa? Polisi misalnya, siber patrolinya. Ibu mengatakan mana? Polisi termasuk membiarkan. Oh ya kan ada siber patroli, ini bagaimana? Kemudian perlindungan konsumennya. Perlindungan konsumen kurang bekerja. Perlindungan konsumen ya nggak optimal nyatanya kok, BPOM tidak terlindungi. BPOM apalagi, menurut saya BPOM. Padahal dia punya kewenangan menyidik loh. BPOM ya betul. Iya. Jadi kan produk yang berbahaya ini, yang ilegal ini kan bisa jadi dia memang produk yang lain yang tadi dipalsukan kemudian pakai merek yang ada di sini, yang ingredients-nya di atas standar-standar yang diizinkan untuk menjaga kesehatan. Ya rubah kandungannya tidak sesuai dengan yang dilaporkan. Iya, yang itu membahayakan kesehatan, terutama dalam hal ini misalnya kesehatan berkaitan dengan kulit ya, skincare atau kesehatan yang lain. Dan itu jelas-jelas dalam Undang-Undang Kesehatan ada di pasal 196, 197. 15 tahun penjara. 15 tahun penjara. Artinya jadi apa? menurut Ibu yang gagal atau kurang bekerja tiga-tiganya, polisi, Jasa Perlindungan Konsumen sama BPOM. Dan ada masyarakat juga bahwa kita harus edukasi kepada masyarakat, jangan gampang sekali di undang-undang di dalam IT ya, di dalam website atau IT itu gampang sekali, kan undang-undang IT juga sudah ada. Jadi undang-undang udah banyak sekali, tinggal sekarang yang menjalankan peraturan perundang-undangan ini untuk melindungi masyarakat dari bahayanya menggunakan produk-produk ilegal berkaitan dengan skin tadi misalnya, kesehatan, itu adalah sangat-sangat penting. Termasuk Menteri Perdagangan, kok bisa diperdagangkan seperti ini? Jadi kementeriannya sudah banyak sekali, lembaganya banyak. Oke, terima kasih. Pak Kombes Pol Jayadi dari Wadir Narkotika ya. Siap. Ini termasuk saya juga sering jadi brand ambassador, tapi kosmetika belum. Kita lihat kan dalam medsos begitu banyak selebgram artis yang jadi brand ambassador di endorse. Tentu dia tidak mengecek apakah ini produk abal-abal atau tidak. Dia bisa dipidana nggak kalau dia tidak tahu bahwa itu tidak punya izin BPOM, atau dia wajib nggak menanyakan, hey, sebelum saya pasarkan mana izin BPOM, gimana Pak? Ya, sebenarnya kalau mengacu kepada Undang-Undang Kesehatan, subjek hukumnya di situ kan ada barang siapa. Siapapun. Jadi siapapun. Sepanjang kita bisa memenuhi alat buktinya. Apakah dia memproduksi, apakah kalau dia mengedarkan, artis, setidak-tidaknya turut serta. Dia sudah tahu bahwa produk kosmetik yang diedarkan itu harus ada izin dari Badan POM, itu tidak ada, tetapi dia menjadi di endorse, kemudian setidak-tidaknya ikut turut serta. Turut serta. Oke. Kalau dia tidak tahu, hanya karena rakus uang langsung main sikat aja, gimana tuh? Sebenarnya sudah ada nggak contoh kasus brand ambassador masuk penjara? Dari catatan kami 2022 belum ada. Tahun sebelumnya? Tahun-tahun sebelumnya belum ada. Wah, kalau gitu saya masih aman ya untuk terima orderan terus. Bang, gimana? Saya pengen tanya nih ya. Jadi kalau misalnya artisnya turut serta mempromosikan produk yang abal-abal, dia bisa kena? Benar ya? Kalau dia tahu. Karena produk yang saya cek yang viral ini sudah saya laporkan dan sudah naik sidik. Jadi kalau misalnya kena, artisnya bisa saya laporin. Ini mau balas dendam ini. Bisa kan?
Silakan. Jadi mau ngomong, mau Anda mau apa? Mau laporin lagi atau apa? Saya sebenarnya nggak ada mau seperti itu, Bang. Anda kan sudah pernah masuk penjara gara-gara itu. Tujuannya kan sebenarnya adalah menghilangkan kosmetik abal-abal. Cuma kan ketika kita mengedukasi masyarakat jangan pakai skincare abal-abal dan dipromosikan balik oleh si artis, kan artinya kan ini kan yang punya followers banyak ini kan punya beban tanggung jawab ya sebenarnya. Tanggung jawab moral. Tanggung jawab moral yang luar biasa besar sebenarnya. Oke, kita istirahat dulu agar habis ini para wanita jangan pergi dulu ya. Jangan sampai wajah Anda berubah jadi nenek sihir. Sampai ketemu.